Wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Sebelum kita lanjutkan kegiatan musjab keempat pada siang hari ini, mungkin sebaiknya saya absen terlebih dahulu sehingga kegiatan kita ini bisa dapat berjalan lancar, korum, dan insya Allah akan menghasilkan ketua terpilih atas asas kemufakatan kita bersama. Ya, dari ARE terkait dengan pembagian komisi itu nanti setelah pemilihan presidium baru kita bagi. Bagaimana agenda sidang? Tidak ada masalah? Ya, kita lanjut pembahasan tata tertib. Jadi bisa kakak-kakak baca atau apa, tapi pada dasarnya tatip yang kita sodorkan ini secara umum, nanti tinggal kalau ada yang spesifikasi mungkin perlu ditanyakan, silakan, kami persilakan. Kemudian kita melangkah pada pemilihan presidium. Jadi pemilihan presidium ini terdiri dari 5 peserta, 5 pemimpin sidang, 1 orang dari Kuarcat, kemudian 4 dari Kuaran. Jadi dari Kuaran ini kita bagi 4 dapil. Ya. Jadi 4 dapil itu Kecamatan Mowewe, Tinondo, Uliwe, dan Uesi itu 1 dapil. Dapil 1 itu Lalolai, Tirawuta, dan Loya. Ya. Dapil 2 Ladongi, Polipolia, dan Dangia. Dapil 3 Aere, Labandia, dan dapil 4 Tinondo, Mowewe, Uliwe, dan Uesi. Sepakat? Dan kalau bisa di antara 4 peserta dari Kuaran itu ada keterwakilan gender, minimal 1 orang. Entah dia mewakili kecamatan atau dapil mana, silakan. Jadi agenda pertama kita sudah selesaikan. Selanjutnya palu sidang saya akan serahkan kepada presidiumnya. Sidang kami tutup sekaligus penyerahan palu sidang kepada presidium terpilih. Setelah berakhirnya prasidang, maka dengan ini palu sidang saya serahkan kepada pimpinan sidang presidium yang baru. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang untuk pelaksanaan sidang selanjutnya kami terima. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sidang paripurna pertama Musyawarah Cabang keempat Gerakan Pramuka Kolaka Timur, kami Presidium menyatakan dibuka. Untuk pada sidang paripurna pertama ini, kami silahkan Kakak Agustinus Sidupa, SPD, MPD, selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuarcat Kolaka Timur masa bakti 2021-2024 dengan hormat disilakan. Mari kita berikan aplaus. Kakak-kakak yang saya hormati, Lembaga Pemeriksa Keuangan LPK merupakan lembaga independen yang dibentuk oleh Musyawarah Gerakan Pramuka yang berfungsi mengawasi dan memeriksa keuangan kuartir dan bertanggung jawab kepada Musyawarah Gerakan Pramuka. Lembaga Pemeriksa Keuangan Kuartir Cabang Kolaka Timur telah melaksanakan pemeriksaan keuangan kuartir cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur. Pemeriksaan keuangan dilaksanakan di rumah bendahara Kuarcat Kolaka Timur, yakni Kak Munarti Binda, pada hari Sabtu kemarin 28 Desember 2024 sekitar jam 15.30 sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Musyawarah Cabang 4 Kuarcat Kolaka Timur nomor 06/4/2024 tentang pengesahan
laporan pertanggungjawaban pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur masa bakti 2020-2024 dan pernyataan telah didemisioner. Musyawarah Cabang 4 Gerakan Pramuka Kolaka Timur menimbang bahwa forum Mucap telah mendengarkan dan memberikan tanggapan atas laporan pertanggungjawaban pengurus Kuartir Kolaka Timur masa bakti 2020-2024. Mengingat anggaran dasar Gerakan Pramuka, mengingat keputusan Mucap 01020304, Mucap 4/2024, memutuskan menetapkan pertama, menerima laporan pertanggungjawaban pengurus Kuarcap Kolaka Timur masa bakti 2020-2024. Kedua, bahwa dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban tersebut, maka pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur masa bakti 2020-2024 dengan ini dinyatakan demisioner. Putusan 3, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kolaka Timur pada tanggal 20 Desember 2024. Presidium Sultan Hasanuddin, Muhammad Nur, Hasrudin, Haji Zainuddin, dan Kak Jusrin masing-masing bertanda tangan. Dengan ini kami nyatakan disahkan. Paripurna 2 saya buka. Melahirkan pengurus-pengurus Dewan Kerja Cabang yang lebih baik lagi di masa mendatang. Sebentar ini silakan yang sudah dibagi dari kakak-kakak dari Kuartir Ranting yang di Komisi A siapa, Komisi B, dan kami silakan kepada kakak untuk membentuk komisinya sesuai yang cocok. Dengan demikian kami skor sing selama 10 menit. Kenapa?
mungkin melaporkan komisi, tapi kami coba tawarkan dari presidium, mungkin setiap komisi dalam laporannya tidak terlalu panjang, mungkin kalau ada yang perubahan-perubahan prinsip melalui pelapor dari komisi. Dan diingatkan semua hasil rumusan komisi tolong disimpan di meja sidang. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan hasil sidang Komisi C. Komisi C itu membahas tentang ketentuan bakal calon ketua Kuartet Cabang Kolaka Timur. Jadi di draft itu sudah ada yang sudah disiapkan dengan panitia. Jadi di ketentuan ini kami dari Komisi C tidak ada yang kami koreksi karena saya pikir ini sudah sangat bagus sekali. Tapi kalau misalnya dari teman-teman komisi lain mau ingin menambahkan atau mau mengurangi, saya persilakan karena ada di draft di yang teman-teman kakak pegang. Silakan. Atau bagaimana, saya bacakan atau bagaimana? Bagus atas masukannya untuk Komisi C. Jadi di Komisi C itu maka tidak mengganggu-gugat ini poin D karena memang ini syarat mutlak, karena ini adalah bagian daripada anggaran dasar dari anggaran rumah tangga kita. Nah, makanya calon atau bakal calon ketua partai cabang ini harus tidak menjabat sebagai ketua partai, itu wajib. Makanya kita masukkan diri sebagai salah satu ketentuan untuk prasyarat untuk menjadi calon atau bakal calon ketua partai cabang Kolaka Timur. Persoalan sebentar misalnya mana syaratnya itu nanti mungkin di ketentuan berikutnya baru kita bahas ketika karena maju maka syarat itu harus dipenuhi. Tadi itu saya perlihatkan kepada apa namanya ya seperti itu para presidium sidang. Nah, saya pikir dari kami Komisi C, saya pikir ini tetap tidak kita hapus karena memang wajib ini untuk tidak menjabat sebagai ketua atau pimpinan partai politik. Saya pikir demikian kan. Lebih dan kurangnya mohon maaf, saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam pramuka. Berikan adapun poin-poin yang menjadi tanggung jawab Komisi B yang terkait dengan struktur organisasi, fungsi, mekanisme kerja, dan pengambilan keputusan Kuartet Cabang Kolaka Timur masa bakti 2005-2029 secara umum ya, yang sudah ada juga di tangan rekan-rekan semua, kakak-kakak semua sudah bisa dibaca. Mungkin yang perlu kami sampaikan sesuai dengan hasil diskusi, sambil nanti kakak-kakak semua melihat mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan kepada Komisi B untuk dipertimbangkan atau menjadi usulan, silakan. Dari kami itu terkait dengan mekanisme kerja seperti apa yang disampaikan tadi di awal oleh kami, bahwa misalnya nanti ketika sudah ada dirancangkan rencana kerja atau rencana kegiatan, harapan kami itu tidak diubah di tengah jalan. Ketika mungkin ada misalnya penambahan anggaran, maka cukup kualitasnya yang ditingkatkan atau jumlah, kalau misalnya terkait dengan peserta, jumlahnya yang ditambah. Kemudian selanjutnya transparansi ya. Mohon maaf, kami diskusi dengan teman-teman, kami tidak ingin menjatuhkan siapa-siapa ya. Ini hasil diskusi, bukan hasil pembicaraan saya. Ketika ada kegiatan atau program terkait dengan jumlah peserta, walaupun mungkin nanti uangnya itu hanya pas-pasan, katakanlah seperti itu, mungkin perlu diinformasikan kepada kakak-kakak yang lain. Siapa tahu ada yang mau berangkat, ada yang berkeinginan dan mau membantu keuangan walaupun jumlahnya tidak sepenuhnya, itu perlu disampaikan.
sehingga teman-teman yang lain itu mungkin yang di luar daerah pas mungkin signalnya tidak ada mendapat informasi. Jangan sampai nanti, mohon maaf, mudah-mudahan tidak ada, sudah berangkat, sudah selesai kegiatan, nah, pas dibutuhkan tenaga yang dilihat hanya itu saja, jangan sampai ada teman-teman kan dia yang ngurus kegiatan, jangan sampai seperti itu, mohon maaf. Nah, jadi ini mungkin perlu pertimbangan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada bagian E, pembentukan organisasi pendukung, badan kelengkapan dan badan pengawas kuartir. Kami juga sudah disampaikan, kami tidak sampai ke pemikirannya terkait dengan badan kelengkapan. Ya. Jadi pada badan kelengkapan ini yang pertama itu ada Dewan Kerja Cabang, kemudian Pusdiklatcap, selanjutnya Satuan Pengawas Internal, kemudian bagian D Dewan Kehormatan. Nah, kalau bisa ada penambahan itu Pusat Penelitian dan Pengembangan Kuartir Cabang, karena ini kalau saya baca-baca di literasi di Google itu juga salah satu jantung dari program-program kerja, apa kira-kira yang menjadi tambahan atau menjadi pusat penelitian sehingga organisasi ini berkembang gitu. Jadi dia sangat penting keberadaannya. Maka harapan kami ada satu lagi penambahan badan kelengkapan, yaitu Pusat Penelitian dan Pengembangan di cabang. Tentu yang ditempatkan pada posisi itu ya orang-orang yang sangat paham dan mau mengalokasikan waktunya untuk memikirkan ini pramuka di Kolaka Timur ini lebih maju ke depan. Jadi seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mewakili kakak-kakak di Komisi B. Izin saya menyampaikan hasil dari diskusi Komisi A. Untuk mengefisienkan waktu, saya langsung saja membacakan karena supaya kita langsung melakukan pemilihan. Baik. Dari hasil diskusi dari Komisi A terkait dengan kegiatan calon tuan rumah kegiatan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur masa bakti 2025-2029, di dalam draft ini sudah cukup lengkap, tetapi kami mengurangi kegiatan yang sudah ada di dalam draft itu. Yang pertama, kami tidak mengambil pesta siaga, tetapi kami mengambil lomba tangkas siaga. Kenapa? Ini lebih efektif untuk tempat atau calon tuan rumah, yaitu di Latamoro, Tirauta. Opsi kedua lapangan Loya, opsi ketiga lapangan Penanggo Jaya. Pelaksanaan di tahun 2025, 27, 29. Kemudian untuk Dianpin cabang itu tempatnya di opsi pertama Mowewe, Ladongi, Labandia. Itu di tahun 2026. Kemudian untuk Jambore cabang, Jambore daerah itu dilaksanakan pada tahun 2027. Tempat Matabondu, Lalolai, Wesi. Kemudian untuk lomba tingkat 3 Dangia, Tinondo, Loya di tahun 2027. Kemudian untuk lomba tingkat 5 itu di tahun 2027. Kemudian untuk LPK jenjang itu tuan rumah Ladongi, Lambandia. Ini opsi dilaksanakan tahun 2025, 2027 dan 2029. Untuk KPDK cabang, opsi pertama Muewe, Tirauta, Ladongi di tahun 2025. Kemudian Temu Saka cabang, jika diizinkan kita menjadi tuan rumah, kami memilih Ladongi, Muewe, Latamoro atau Tirauta itu di tahun 2026. Kemudian untuk rally jelajah Wonoaso Rume kita memilih di tahun 2026. Opsi pertama Mowewe, Wesi, Aire. Untuk orientasi pengenalan Dewan Kerja ODK itu tahun 2025, 2027
dan 2029. Kemudian KPDK cabang opsi pertama Ladongi WSI Tirawuta di tahun 2025. Kemudian untuk kursus orientasi MABI, ini kami gabung, udah ya. Untuk orientasi kursus MABI ini tempatnya Tirawuta, Ladongi, Loyak. Ini opsi saja ya. Kemudian pelaksanaannya tahun 2025, 27 dan 2029. Kemudian untuk KMD ini sangat penting, KMD dan KML. Ini dilaksanakan untuk KMD tahun 2025, 27, 29. Opsi pertama Lamandia, Polipolia, Dangnya. Kemudian KML itu tempatnya di Mowewe, Lalolae, dan Ulu Iwoi. Ini kami diskusikan dilakukan pada tahun 2027. Untuk Karang Pamitra cabang Ladongi WSI Tirawuta tahun 2026. Petualangan Pembina tempat airnya Rinondo WSI tahun 2026, 2028. Teposua Pembina tahun 2025, 2027, 2029. Ini dirangkaikan dengan HUT Pramuka. Jadi HUT Pramuka dirangkaikan dengan Teposua Pembina dan kursus pengelolaan gudeg. Kenapa ini kami rangkaikan? Karena kegiatan pramuka ini melihat dari penyelenggara atau daya dukung dari suatu wilayah yang ada di Kolaka Timur. Mulai dari wisatanya, tempatnya, dan penghasilan warga Kolaka Timur supaya kegiatannya lebih hidup. Semoga ini bisa hasil diskusi dari Komisi A ini bisa diaminkan atau dikabulkan oleh calon kuartir cabang selanjutnya. Amin. Kemudian untuk kemah eksekutif ini di opsi pertama airnya Ulu Mowewe tahun 2025, 2028. Di sana ada tempat wisata yang tidak pernah tersentuh, tidak pernah dilihat. Di Ulu Mowewe itu tempatnya bagus. Di sana ada wisata juga. Kemudian di sana juga penghasil gula merah. Di airnya juga bagus. Di sana ada negeri di atas awan. Itu semoga bisa diekspos untuk wisata Kolaka Timur ke depannya. Untuk kursus pengelolaan kuartir tahun 2026, 2028. Untuk kursus pengelolaan gudeg ini sangat penting di tahun 2025, 2027 dan 2029. Untuk rapat kerja cabang tahun 2005 setiap tahunnya, kemudian rapat kerja daerah juga setiap tahunnya. Untuk musyawarah cabang per 5 tahun, begitu pun untuk musyawarah daerah. Kemudian untuk pendataan kuartir ranting tergiat sama di tahun 2029. Untuk penyusunan anggaran juga di tahun 2029. Kemudian penyusunan anggaran kuartir juga tahun 2029. Penyusunan anggaran dana kuartir ranting tahun 2025. Kemudian registrasi gudeg itu tahun 2025. Pengukuhan gudeg tahun 2025. Pengukuhan saka tahun 2025. Pelatihan kehumasan tahun 2026. Kursus pembinaan profesional tahun 2026. Pelatihan Mabica tahun 2025. Pelatihan Mabiran tahun 2025. Registrasi pembuatan KTA tahun 2025. Ini hasil dari diskusi dari Komisi A. Semoga hasil dari diskusi kami bisa dikabulkan oleh calon Kuarcap Kolaka Timur 2025-2029. Demikian hasil laporan dari Komisi 2. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus di penyusunan anggaran, ya baik kuartir cabang maupun pengusulan anggaran kuarcap itu kelihatannya hanya satu kali. Hanya pengusulan mendengar, kalau saya tidak salah tadi mendengar, hanya satu kali pada tahun 2025. Terus di 2026, 2007, 2008, 2009
Apa kira-kira yang mau digunakan, anggaran apa yang mau digunakan kira-kira? Izin untuk menanggapi Kak Dwi bahwa apa yang disampaikan oleh Komisi A itu adalah sebuah rancangan. Adapun keputusan nanti itu berada di tim koordinator. Nanti di tim koordinator itu nanti kita lihat yang mana bisa sesuai anggaran, yang mana 2025, 2026 nanti adanya di tim koordinator. Ini kita terima sebagai bahan masukan saja, sebagai program kerja 5 tahun ke depan. Harapan kalau ada cukup masukan ataukah hal-hal yang lain. Tapi kalau persoalan waktu saya kira jelas nanti di tim koordinator. Terima kasih. Yang pertama adalah karena ini terkait dengan kegiatan, ini adalah suatu restoran. Jadi tidak ada salahnya mereka menyampaikan segala kegiatan yang ada. Dan perlu kita ketahui bahwa apa yang ada tertera di dalam dokumen bahan sidang ini adalah kalau saya tidak salah hampir semua kegiatan yang kita sudah capai dan kita sudah laksanakan. Saya meluruskan saja ke Badi dan yang anggota sidang bahwasanya ini tidak ditentukan oleh formatur. Ini akan ditentukan dalam rapat kerja kita nanti. Di tahun 2025 kita akan memilih dan memilah apa yang sudah disepakati dalam Komisi A. Kemudian kalau kita sudah mengusung hari ini tidak bisa kita mau rancang anggarannya, karena di tahun berikutnya 2025 misalnya kita masukkan proposal 350 juta misalnya, dan kemudian apalagi diakomodir oleh keuangan atau dispora bahwa menganggarkan 200 juta misalnya. Inilah dari 200 juta yang kita akan pilih dan memilah apa yang sudah dicanangkan, apa yang sudah diprogramkan oleh Komisi A. Begitu barangkali untuk sementara dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Karera dari Raptimdanya. Menambahkan penyampaian dari Kantor supaya semua kegiatan di sini dimasukkan, dan saya ingin sedikit menanggapi tadi pesta siaga itu ditiadakan, namun pada akhirnya nanti pasti akan dimasukkan semua. Tapi kalau bisa lebih diutamakan, ini kan biasanya kegiatan siaga itu suka di skip siaga lewat-lewat gitu. Kalau bisa pesta siaga itu diadakan minimal 2 kali dalam periode 2025-2029. Karena kalau saya tidak salah, ini syarat untuk menjadi siaga Garuda itu salah satunya pernah mengikuti pesta siaga. Oke, terima kasih, demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ketua tadi apa yang dimasukkan dari Komisi B dengan Komisi A, Komisi C dan Komisi B tambahannya. Ya, terima kasih banyak kakak-kakak atas masukan tambahannya. Mohon maaf ada kekurangan kami. Dari Taufiq Bardaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membentuk tim perumus. Ya, tim perumus ini kakak-kakak sekalian peserta mucap kami jelaskan. Untuk tim perumus dari hasil mucap ini terdiri yang pertama ketua dan sekretaris komisi. Ulangi, anggota tim perumus adalah ketua dan sekretaris komisi ditambah 1 anggota komisi, berarti 3 per komisi ya. Ya, oke. Putusan musyawarah cabang 4 Kuarda Kolaka Timur nomor 07/Mucap Datar 4/2024 tentang pembentukan tim perumus musyawarah cabang 4 Gerakan Perubahan Kelapa Timur. Musyawarah cabang 4 Gerakan Kolaka Timur merampungkan Kolaka Timur menimbang A, B dan seterusnya mengingat 1 anggaran dasar keputusan Mucap nomor 6 tentang pembentukan komisi-komisi, memperhatikan saran usul dan tanggapan peserta Mucap, memutuskan menetapkan pertama membentuk tim perumus yang anggotanya berasal dari anggota komisi sebagaimana terlampir. Yang kedua, tim perumus bekerja dalam merumuskan rencana kerja hasil sidang-sidang komisi untuk menjadi rencana kerja
Gerakan Pramuka Kolaka Timur tahun 2025-2029. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kolaka Timur pada tanggal 29 Desember 2024. Presidium bertanda tangan masing-masing Sultan Hasanuddin, Muhammad Nur, Hasruddin, Haji Sayudin, dan Kak Yusri. Dengan ini kami nyatakan disahkan. Itu yang utama. Yang lain kan insiden terjadi. Kasman bisa jawab Kasman, Kak Pusti. Persyaratan mereka. Silakan dilihat persyaratannya apa betul. Ini surat keterangan Tidak berkedudukan berpartai, sebagai non partai. Iya. Oke, surat keterangan kepolisian. Sini Ki. Ini Pak. Ini yang kita tanyakan tadi. Oke. Surat pernyataan bersedia menjadi ketua. Kemudian surat pernyataan tidak menjabat 2 kali masa jabatan. Ini kasih agak keras suara supaya menjadi video tutorialnya kalau pakai mic. Enak. Satu dua. Ya? Lanjut. Saya lanjut ya. Surat pernyataan 2 kali masa jabatan. Tidak pernah. Tidak. Oke. Iya. Surat keterangan tidak pernah Terpidana. sebagai terpidana. Oke. Ini daftar riwayat hidup beliau. Surat keterangan sehat. Mana saksi? Saksi katanya. Oh, pakai salah itu bukan. Oh, berarti lengkap. Ah, ini. KTA. Tanda KTA-nya sebagai anggota. Oke. Untuk usulan masing-masing ranting. Ranting ARE, Ramli Majid SHMH, Ranting Ladongi, Yosef Sahaka SPD MPD, Ramli Majid SMH, 3 Marsalim SPD. Ranting Lambandia, 1 Wartini Asis HMH, 2 Ramli Majid SMH, 3 Maulana SPD. Ranting usulan Kuarcap, Ramli Majid SHMH, Ranting Dania, Ramli Majid SHMH, Ranting Mewewe, Ramli Majid SHMH, Ranting Loyan, Ramli Majid SHMH, Ranting Lalolai, Ramli Majid SHMH, Ranting Uwesi, Ramli Majid SHMH. Dengan ini dinyatakan bahwa yang memenuhi 80% jatuh pada 1 orang, Ramli Majid SHMH. Terima kasih. Dengan demikian, Kak Ramli Majid, Sarjana Ekonomi, Magister Hukum, memenuhi, kami nyatakan sah memenuhi syarat untuk jadi Ketua Korcap Gerakan Pramuka Kolaka Timur masa bakti 2004-2009. Tepuk tangan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati kakak Kuarda atau yang mewakili yang masih setia, ada Kak Dharma Bakti Albakum dan 2 orang dari andalan Kuarda juga. Yang saya hormati kakak-kakak presidium, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati segenap peserta musyawarah cabang keempat Kolaka Timur yang masih setia dan masih
kelihatan semangat. Mudah-mudahan ini menandakan Gerakan Pramuka Kolaka Timur bisa maju ke depannya, insya Allah. Izinkan saya menyampaikan visi misi karena ini adalah syarat daripada calon ketua yang akan dipilih. Visi misi Gerakan Pramuka Kolaka Timur tahun 2025-2029. Mohon maaf kalau salah, apakah 2029 2030? Ya. Tentunya ini menjadi tanggung jawab saya apabila saya terpilih nantinya. Visi Gerakan Pramuka yakni mewujudkan organisasi pramuka yang kredibel, profesional untuk menjadikan generasi muda Kolaka Timur yang berkarakter asmara, adaptif, aspiratif, setia, mandiri, adaptif, religius, dan amanah yang diakronimkan menjadi asmara. Untuk mewujudkan visi saya, ada 10 misi yang tertuang dalam visi misi saya. Tentunya yang pertama, mewujudkan sistem pembinaan anggota muda yang berkarakter Pancasila dan berkecapan hidup yang selaras dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Kemudian misi yang kedua, membangun pramuka melalui peran gugus depan dan peran koran-koran dengan memporsikan anggaran Kuarcap sebesar 30% kepada seluruh ranting-ranting di Kolaka Timur. Kemudian yang ketiga, membawa pemuda-pemudi Kolaka Timur agar mencintai Pancasila dan tanah air. Keempat, menyelenggarakan tata kelola organisasi Gerakan Pramuka di Kolaka Timur dengan menerapkan prinsip God's Code Government and Land Organization, yaitu organisasi yang baik. Kemudian misi yang kelima, kami akan menargetkan 25.000 anggota pramuka dan 1.000 pramuka Garuda Kolaka Timur. Kemudian yang keenam, mengadakan kerjasama kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan secara profesional untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Gerakan Pramuka serta menselaraskan program-program kegiatan pemerintah dan visi misi pemerintah daerah Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian yang ketujuh, akan memastikan anggota dewasa atau pembina-pembina di seluruh gugus depan dan pangkalan-pangkalan di pelosok Kolaka Timur memiliki ijazah KMD atau KML dan serta memiliki 10 pelatih berijazah KPD dan 6 pelatih berijazah KPL. Kedelapan, mendorong Gerakan Pramuka untuk lebih profesional mengemban misi sesuai tugas pokok di setiap komisi-komisi serta mempertahankan dan meningkatkan semua prestasi yang telah dicapai kepengurusan sebelumnya untuk kita lebih tingkatkan lagi di kepengurusan yang baru. Kemudian yang 9, membawa Kuarcap Kolaka Timur untuk menjadi Kuarcap yang terbaik di Sulawesi Tenggara. Kemudian yang ke-10, mempramukakan Kolaka Timur dan mengkolaka timurkan pramuka. Inilah visi misi saya yang akan saya
bahwa apabila saya terpilih, apabila saya diamanahkan oleh kakak-kakak semua, tentunya strategi yang bagaimana akan saya rumuskan visi misi saya ini, akan saya minta bantuan kepada kakak-kakak semua, tentunya nanti pada saat di rapat kerja daerah yang pertama lagi untuk periode 2025-2029 insya Allah akan datang. Terima kasih atas perhatian kakak-kakak semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, sebelum kita pemilihan, bagaimana ini? Karena calon kan cuma satu. Bagaimana? Kita setuju ini? Kita secara aklamasi saja. Setuju? 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 Tepuk pramuka. Akhirnya saya bacakan ketetapan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketetapan Musyawarah Cabang 4 Kuarcap Kolaka Timur nomor 01 Mucap Mendatar 4/2024 tentang Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur terpilih masa bakti 2025-2029. Musyawarah Cabang 4 Gerakan Pramuka Kolaka Timur menimbang A. Bahwa forum Mucap telah selesai melaksanakan pemilihan Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur masa bakti 2025-2029. B. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut perlu mengeluarkan suatu ketetapan. Mengingat satu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Yang kedua, keputusan Mucap nomor 2 Mucap Datar 4/2024 tentang tatib Mucap 4 tahun 2024. Memperhatikan satu syarat usul serta tanggapan peserta Mucap. 2. Proses pemilihan Ketua Partai Kolaka Timur masa bakti 2025 yang dilakukan secara aklamasi dan disetujui oleh seluruh kuartir ranting di Kuarcap Kolaka Timur menetapkan pertama, menetapkan Kak Ramli Majid, sarjana ekonomi, magister hukum sebagai Ketua Kuartir Cabang Kolaka Timur terpilih masa bakti 2025-2029. Kedua, Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kolaka Timur terpilih sesuai dengan ketentuan yang ada, terpilih secara otomatis selaku ketua tim formatur sekaligus ketua tim formatur dari Mucap keempat Pramuka Kolaka Timur. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kolaka Timur pada tanggal 29 Desember 2024. Presidium tertanda Sultan Hasanuddin, Muhammad Nur SAG MPD, Hasrudin MPD, Haji Zainuddin Yusrin MPD, masing-masing bertanda tangan. Dengan ini kami menyatakan disahkan. Ketetapan Musyawarah Cabang 4 Kuarcap Kolaka Timur nomor 04/Mucap Mendatar 4/2024 tentang hasil Mucap 4 Kuarcap Cabang Gerakan Pramuka Kolaka Timur tahun 2024. Musyawarah Cabang 4 Gerakan Pramuka Kolaka Timur menimbang A. Bahwa forum Mucap telah selesai melaksanakan pemilihan dan melaksanakan musyawarah cabang 4 tahun 2024. B. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut perlu mengeluarkan suatu ketetapan. Mengingat satu, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. 2. Keputusan Mucap nomor 2 dari Mucap Mendatar 4/2024 tentang tata tertib musyawarah cabang 4 tahun 2024. Memperhatikan satu, syarat usul dan tanggapan peserta Mucap. 2. Proses musyawarah cabang 4 Kuarcap Kolaka Timur 2024 memutuskan menetapkan pertama,
menetapkan hasil-hasil musyawarah cabang 4 Kuartir Kolaka Timur tahun 2024. Kedua, segala hal yang menjadi putusan musyawarah cabang 4 Kuartir Kolaka Timur Pramuka Kolaka Timur tahun 2024 menjadi amanah dan menjadi tanggung jawab untuk dilaksanakan oleh kepengurusan masa bakti 2025-2029. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan di Kolaka Timur pada tanggal 29 Desember 2024. Presidium Kang Sultan Hasanuddin, Muhammadur Hasruddin, Haji Zainuddin, dan Kang Jusri. Dengan ini kami nyatakan disahkan. Setuju? Setuju. Dua kali tepuk pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang kesekian kalinya saya di podium ini, saya tidak menyiapkan salam-salam lagi. Saya langsung tutup. Yang pertama, alhamdulillah pelaksanaan musyawarah cabang keempat Warcap Kolaka Timur telah selesai kita laksanakan dengan hasil yang sangat luar biasa. Tentunya ini berkat kerjasama kita semua, dari Kak Kuarda, dari seluruh ranting-ranting di Kabupaten Kolaka Timur, teman-teman andalan Warcap, panitia. Ini merupakan kinerja yang sangat luar biasa buat kita semua. Kelihatan kekompakan sesuai dengan tema kita. Kita jadikan organisasi kita ini untuk menyatu bersatu, membangun generasi muda di Kolaka Timur demi untuk pembangunan yang berkelanjutan. Kakak-kakak yang saya hormati, berkaitan dengan saya sudah terpilih yang tadi sudah disahkan oleh Presidium Sidang. Tentunya saya tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya buat segenap peserta musyawarah cabang yang telah mengamanahkan saya untuk melanjutkan kepemimpinan Gerakan Pramuka di Kolaka Timur 5 tahun yang akan datang. Tentunya ini berkat bimbingan dari Kak Kuarda, tentunya juga bimbingan dari Mabicap, Mabiran, dan pada akhirnya nanti kita ini akan menyatukan suatu persepsi demi kemajuan Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur. Untuk itu, melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada kita semua membantu saya. Ini tugas yang sangat berat, ya. Tetapi karena kalau kita bersama-sama, insya Allah tugas itu akan menjadi ringan buat kita semua. Karena tugas ini betul-betul membutuhkan suatu kerjasama, ya, kolaborasi di antara kita semua, baik dari Kuarda, dari Kuaran, dari Mabiran, maupun dari DKC, termasuk dari pemerintah daerah. Kalau kita tidak kerjasama yang baik, saya jamin tidak akan berhasil tugas-tugas saya yang Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah amanahkan kepada saya. Saya bertanya kepada kita semua, apakah kita sanggup bersama-sama untuk membantu memajukan Gerakan Pramuka di Kolaka Timur? Siap? Siap? Alhamdulillah. Untuk itu sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih atas amanah dan dukungan kakak-kakak semua, sehingga saya telah menjadi ketua Warcap Gerakan Pramuka Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian berkaitan dengan formatur, insya Allah dalam minggu ini barangkali saya akan berkonsultasi sama Mabicap. Kemudian saya mengundang kakak-kakak formatur untuk kita melakukan rapat-rapat. Yang pertama kalinya untuk periode ini
untuk menyusun kepengurusan yang baru. Saya berharap masukan dari kakak-kakak semua kepada tim formatur yang ada yang sudah disebutkan tadi, menyampaikan informasi terkait kakak-kakak yang betul-betul mau bekerja. Apalah artinya sebuah nama kalau tidak ada kesiapan. Jadi maksud saya, tolong kakak-kakak semua kalau ingin masuk di jajaran kepengurusan Kuarcap Kolaka Timur, disampaikan secara tertulis kepada tim formatur untuk kita jadikan suatu kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengelola kuartir di Kabupaten Kolaka Timur. Kemudian terkait dengan hasil renstra kita yang tadi telah disampaikan beberapa kakak-kakak semua, ini menjadi bahan refleksi kita untuk kita jadikan nanti suatu rencana strategis tahun pertama, tahun kedua, dan sampai tahun kelima untuk kita sama-sama realisasikan semua renstra yang ada di hasil murcap kita yang baru kita selesaikan tadi. Terkait dengan masalah sumber anggaran, ya saya kira tentunya ini sumber-sumber anggaran sangat menentukan untuk keberhasilan Gerakan Pramuka. Kita akan diskusikan bersama bagaimana caranya mendapatkan anggaran-anggaran untuk merealisasikan program-program kerja kita yang akan kita laksanakan, kita akan realisasikan ke depannya. Kakak-kakak yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih kepada kakak-kakak semua atas atensinya, atas tenaga dan pikirannya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bisa bermanfaat buat daerah kita, bermanfaat buat generasi muda kita, dan insya Allah ini akan menjadi suatu amal ibadah yang akan dicatat di kemudian hari dan akan dikenang sepanjang masa. Saya akan menutup ini. Maka dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin, musyawarah cabang keempat Kuarcap Kabupaten Kolaka Timur tahun 2024 saya nyatakan ditutup secara resmi. Demikian, semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, santi om.